Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Dijanti Talombanua dari Prodi Fisika Universitas Muhammadiyah Riau. Pada saat ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang solid polymer elektrolit separator baterai lithium hibrida PFDF dan selulosa asetat tandan konsol kelapa sawit yang dilapisi kitosan LiClO4. Selanjutnya, mengapa saya memilih judul ini untuk menjadi penelitian saya? Ini disebabkan karena baterai berbasis lithium menjanjikan dan mendorong perangkat penyimpanan energi di berbagai bidang seperti peralatan elektrolit portable dan kendaraan energi listrik. Baterai berbasis lithium terdiri dari anoda, katoda, dan separator. Separator berfungsi untuk mencegah kontak langsung listrik antara dua elektroda yang akan menghasilkan arus pendek. Mikrostruktur, sifat, dan komposisi separator memiliki dampak besar pada resistansi internal baterai, keamanan, kinerja, dan kapasitas siklus baterai. Separator yang ideal untuk baterai berbasis lithium harus memiliki resistansi internal yang rendah, konduktivitas ion yang tinggi, porositas tinggi, kekuatan mekanik yang kuat, dan stabilitas termal. Separator adalah komponen penting dalam sel baterai yang memisahkan elektroda positif atau anoda dan elektroda negatif atau katoda agar mereka tidak berkontak langsung, sementara memungkinkan pergerakan ion lithium antara kedua elektroda tersebut saat baterai diisi dan dikosongkan. Bahan selulosa asetat adalah pengganti yang baik untuk separator polimer tradisional karena separator berbasis selulosa asetat memiliki keterbatasan yang sangat baik terhadap elektrolit karena adanya gugus hidroksil di permukaan. Selanjutnya, separator selulosa asetat dapat dengan mudah memberikan kinerja penghalang terhadap polisulfida dengan modifikasi kimia yang mudah, termasuk pencangkokan, doping, karbonisasi, dan peracikan dengan bahan lain. Selulosa asetat fungsional telah dirancang baru-baru ini. Stabilitas termal juga sangat penting untuk keamanan dan keandalan baterai berbasis lithium yang telah banyak diperhatikan baik oleh akademis maupun bidang industri. Selulosa asetat memiliki stabilitas termal hingga suhu 274 derajat Celcius. Kemudian, batas masalah dalam penelitian ini adalah polyvinyl fluorida atau PFDF dan selulosa asetat dari tandan konsol kelapa sawit yang dilapisi kitosan LiClO4 merupakan bahan dasar dari proses sintesis separator solid polymer elektrolit atau SPE. Karakteristik material penelitian ini akan mencakup karakteristik material seperti separator hibrida, termasuk analisa morfologi, posisi, dan sifat fisik dan kimia lainnya. Namun, analisa detail tentang sifat elektrokimia dan kuantitas ion dan separator akan menjadi fokus utama kami. Kemudian, rumus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sintesis separator baterai lithium hibrida berbahan dasar PFDF dan selulosa asetat dari tanah kosong kelapa sawit dilapisi kitosan LiClO4. Kemudian, bagaimana kinerja baterai lithium ion yang menggunakan separator hibrida ini, termasuk kapasitas baterai, stabilitas siklus, efisien pengisian, dan efisiensi pembongkaran.
Ketiga, bagaimana perbandingan kinerja baterai lithium ion dengan separator hibrida ini dibandingkan dengan separator konvensional berbasis cairan atau SPE lainnya. Kemudian teman-teman akan bertanya-tanya dalam hati, apa sih tujuan dan manfaat dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini adalah menghadirkan kontribusi terhadap pengembangan baterai lithium ion yang lebih maju, aman, dan ramah lingkungan tentunya. Kemudian, dengan menggabungkan bahan-bahan berkelanjutan dan pendekatan inovatif dalam desain separator, diharapkan dapat membuka jalan bagi teknologi penyimpanan energi yang lebih berkelanjutan dan efisien. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan keamanan baterai. Kedua, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kinerja baterai lithium ion secara keseluruhan dan dapat memberikan konektivitas ion yang lebih baik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas baterai, efisien pengisian, dan efisiensi pembongkaran sehingga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka pada proposal ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah baterai lithium ion. Baterai lithium ion adalah salah satu jenis baterai isi ulang yang paling umum digunakan di berbagai perangkat elektronik, mulai dari ponsel cerdas dan laptop hingga kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi skala besar. Baterai ini menggunakan teknologi elektrokimia untuk menyimpan dan melepaskan energi secara berulang-ulang melalui reaksi elektrokimia antara elektroda positif dan elektroda negatif dalam elektrolit. Peran separator dalam baterai lithium ion sangat penting untuk menjaga keamanan dan kinerja baterai. Separator membantu mencegah kontak langsung antara anoda dan katoda sehingga mengurangi risiko korsleting dan kebocoran yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran atau ledakan. Selain itu, separator harus memiliki konduktivitas ion yang memadai untuk memungkinkan pergerakan ion lithium yang lancar antara elektroda yang pada gilirannya berpengaruh pada kapasitas baterai, efisiensi pengisian, dan stabilitas siklus. Komponen-komponen baterai lithium yaitu anoda, katoda, elektrolit, dan separator. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua yaitu karakteristik separator hibrida. Karakteristik fisik dan kimia dari separator hibrida yang dihasilkan termasuk analisa morfologi, struktur kristal, dan konduktivitas ion adalah parameter kunci untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja separator dalam baterai lithium ion. Berikut adalah beberapa informasi tentang karakteristik tersebut. Yang pertama, analisis morfologi. Analisa morfologi bertujuan untuk memahami tampilan fisik dari separator hibrida, yaitu bentuk, ukuran, dan struktur permukaannya. Ini dapat dilakukan melalui teknik mikroskop elektron seperti scanning elektron mikroskop atau transmission elektron mikroskop yang memungkinkan pengamatan visual pada skala mikroskopis dan nanoskala. Kemudian struktur kristal. Analisis struktur kristal berfokus pada kristalinitas dan untuk kristal yang terbentuk dalam separator hibrida. Teknik seperti X-ray diffraction atau XRD digunakan untuk mengidentifikasi fase kristal yang ada dalam separator. Informasi tentang struktur kristal dapat memberikan wawasan tentang kestabilan material dan potensi efek difusi ion yang memungkinkan mempengaruhi kinerja baterai. Yang ketiga, konduktivitas ion. Konduktivitas ion adalah kemampuan separator untuk memfasilitasi pergerakan ion lithium antara elektroda positif dan negatif dalam baterai. Pengukuran konduktivitas ion dilakukan dengan menggunakan teknik konduktivitas ion seperti metode elektrokimia atau metode impedensi
kompleks. Tingkat konduktivitas ion yang tinggi sangat diinginkan karena ini akan mempengaruhi kinerja baterai, termasuk kapasitas, efisiensi pengisian, dan pembongkaran dan stabilitas siklus. Kemudian kita masuk pada peran lapisan kitosan LiClO4 dalam meningkatkan konduktivitas ion. Yang pertama, peningkatan konduktivitas ion. Kitosan adalah polimer yang dihasilkan dari kitin yang merupakan komponen utama dari eksoleten serangga dan krustasea. Ketika kitosan dicampur dengan garam LiClO4, ini membentuk lapisan konduktif di permukaan separator. Lapisan ini dapat membantu mengurangi resistansi ionik, memungkinkan ion litium untuk dengan mudah bergerak melalui separator. Hasilnya laju pengisian dan pengosongan baterai menjadi lebih efisien. Peningkatan stabilitas termal dan kimia. Kitosan memiliki sifat kimia dan termal yang baik yang dapat meningkatkan stabilitas separator dalam kondisi operasional baterai yang ekstrim. Ini membantu menghindari degradasi separator dan memperpanjang umur baterai. Yang terakhir, meningkatkan kekuatan mekanik. Lapisan kitosan juga dapat memberikan tambahan kekuatan mekanik pada separator sehingga dapat lebih tahan terhadap deformasi atau kerusakan fisik selama siklus baterai. Keuntungan penggunaan kitosan sebagai lapisan konduktif ada 3. Yang pertama, kita akan membahas tentang biodegradable dan ramah lingkungan. Kitosan berasal dari sumber alami dan dapat terurai oleh mikroorganisme sehingga lebih ramah lingkungan dan dibandingkan dengan beberapa bahan sintesis lainnya. Yang kedua, biocompatibilities. Kitosan memiliki sifat biocompatible yang berarti ia dapat digunakan dalam aplikasi medis atau implantable tanpa menyebabkan reaksi yang merugikan dalam tubuh manusia. Yang ketiga, tersedia secara melimpah. Kitosan dapat diperoleh dari limbah pertanian atau sumber lainnya seperti kulit udang atau cangkang krustasea sehingga ketersediaannya cukup melimpah. Terakhir, tantangan penggunaan kitosan sebagai lapisan konduktif ada 4. Yang pertama, pengelolaan limbah. Meskipun kitosan ramah lingkungan, namun pengelolaan limbah hasil dari ekstraksi kitosan masih menjadi tantangan, terutama jika penggunaannya dalam skala industri meningkat. Kedua, keterbatasan daya hantar listrik. Meskipun kitosan dapat meningkatkan konduktivitas ion, namun masih memiliki keterbatasan daya hantar listrik dibandingkan dengan beberapa bahan sintesis yang lebih maju. Yang ketiga, kompatibilitas dengan elektrolit. Keberhasilan kitosan sebagai lapisan konduktivitas juga tergantung pada kompatibilitasnya dengan elektrolit yang digunakan dalam baterai. Interaksi yang tidak diinginkan dengan elektrolit dapat mengurangi kinerja separator. Yang terakhir tantangannya yaitu karakteristik mekanik. Walaupun kitosan dapat meningkatkan kekuatan mekanik separator, namun karakteristik mekaniknya juga harus dipertimbangkan agar tidak menghambat fleksibilitas dan kinerja keseluruhan baterai. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terakhir, saya ucapkan terima kasih.